Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini, Selasa 1 April 2025, diambil dari Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian firman Tuhan. Berbelas kasih dan beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mungkin pepatah yang tidak asing bagi kita, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Dan tampaknya pernyataan ini juga sepadan dengan apa yang Yesus sampaikan dalam khotbah di bukit, yaitu salah satu ucapan berbahagia di Matius 5 ayat 7 ini yang berkata, berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Belas kasih bukan sebatas ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tapi berbelas kasih harus juga turut menempatkan diri di posisi orang lain, melihat dengan mata orang lain tersebut, berpikir dengan pikirannya, dan merasa dengan perasaannya juga. Jadi berbelas kasih bukan hanya sebatas bersimpati, tetapi juga berempati. Sebab itu jugalah yang dilakukan oleh Allah terhadap kita melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus Tuhan kita datang ke dunia sebagai seorang manusia. Ia tidak datang dengan segala kemuliaan dan kehormatan, tetapi ia datang untuk melihat dengan mata manusia, merasakan segala sesuatu dengan perasaan manusia, dan berpikir juga dengan pemikiran manusia. Sehingga ia benar-benar mengenal, mengetahui kehidupan manusia yang sebenarnya. Ini semua Yesus lakukan hanya karena belas kasih-Nya terhadap kita orang yang berdosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita harus hidup berbelas kasih sebagaimana kita sudah menerima belas kasih dari Yesus Kristus. Kita harus menjadikan Yesus sebagai contoh, menjadikan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan kita. Seperti yang Yesus juga katakan dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bermurah hati ternyata tidak perlu menunggu hidup berkelimpahan. Bermurah hati tidak perlu menunggu waktu yang tepat. Kapan saja bermurah hati dapat kita lakukan, asalkan kita memiliki sikap untuk mau memberi yang terbaik sebagai bentuk syukur atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, meskinya kita akan berbahagia, memperoleh sukacita yang tidak dapat diganggu
memperoleh sukacita yang tidak dapat dirampas atau diambil oleh siapapun. Sebab kebahagiaan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Mari, selamat berbelas kasih kepada semua orang. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang masih kami rasakan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk bisa menghirup udara, untuk bisa bangkit dari tempat istirahat kami masing-masing, dan untuk kami dapat melanjutkan segala aktivitas kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkaulah kiranya yang menyertai kami. Engkaulah kiranya yang selalu menuntun segenap langkah kami. Sehingga dengan tuntunan Tuhan saja kami dapat dengan semangat, dengan memiliki kepastian melangkahkan kaki kami bahwa Tuhan selalu beserta kami. Bapa, banyak rencana yang kami rancangkan, yang kami rencanakan dalam hidup kami. Kami serahkan semua rencana dan rancangan itu dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya rancangan dan karya Tuhanlah yang terjadi atas hidup kami. Tuhan, kami juga memohon kepadamu untuk saudara-saudari kami yang masih terbaring sakit hingga saat ini. Dimanapun mereka dirawat, Tuhan kiranya berikan mereka kekuatan. Berkati segala obat yang mereka makan dan minum. Tambahkan juga iman pengharapan, supaya mereka tetap berpengharapan akan kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Kami juga memohon kepadamu ya Bapa, orang-orang di sekitar kami yang tidak mendapatkan makanan dan kekurangan pakaian, Engkau kiranya pelihara juga hidup mereka. Pakai kami Tuhan, orang-orang percaya yang telah Engkau tebus, untuk kami bisa menjadi saluran berkat bagi mereka, sehingga berkat dan kasih karunia Tuhan itu dapat tersampaikan kepada semua orang, dan semua orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Kami datang ke hadapan-Mu mohon ampun. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin.